Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Widya Putri Sasmita Putri dengan nomor telepon mahasiswa 100707321 004 dari kelompok 15 dengan pembimbing dari praktikum geoling ini adalah Stella Rimika dan Muhammad Rois Daeng. Di sini saya akan mempresentasikan analisis potensi masalah dan perencanaan dan yang mencakup studi kasusnya itu adalah LS dan 4. Untuk yang selanjutnya ini ada sistematika pembahasan. Yang pertama yang akan dibahas itu ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada penutup. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Latar belakang. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik wilayah dilihat dari berbagai aspek seperti aspek fisik, aspek sosial, dan aspek lainnya. Aspek fisik ini ditinjau dari topografi, geologi, geomorfologi, jenis tanah, hidrologi, hidrogeologi, rawan bencana alam, dan kawasan hutan lindung serta kawasan lindung dan hutan lindung yang ada pada wilayah tersebut. Mengetahui karakteristik suatu wilayah sangat diperlukan agar mempermudah perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah sehingga dapat sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Dan untuk wilayah yang dikaji dalam penelitian ini adalah daerah Leles 4, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi-potensi serta permasalahan dari kondisi topografi, geologi, geomorfologi, jenis tanah, hidrologi, hidrogeologi, rawan bencana alam, dan kawasan hutan lindung serta kawasan lindung non hutan lindung di daerah Leles 4 yang nantinya penelitian ini dapat bermanfaat untuk rencana pembangunan ke depannya. Untuk yang selanjutnya itu ada rumusan perencanaan. Yang pertama itu ada kompilasi data, yang kedua itu ada penentuan isu, yang ketiga itu ada analisis, yang keempat ada penentuan dari perencanaannya, dan yang kelima itu ada kesimpulan yang merupakan hasil dari perencanaan. Untuk yang selanjutnya itu ada batas objek penelitian secara makro. Leles Banten ini merupakan sebuah kecamatan yang terletak di sebelah utara Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, meliputi Kecamatan Kadungora, Kecamatan Cibiu, Kecamatan Lewigoong, Kecamatan Cibuntu, Kecamatan Sukalani, dan Kecamatan Banyuresmi. Kecamatan Leles Banten ini berada pada ketinggian rata-rata 801,67 mdpl dengan curah hujan rata-rata antara 13,6 hingga 27 mm per hari. Untuk batas objek penelitian mikronya ini terdapat di desa Keresek. Jadi Keresek ini adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Cibatu, daerah Leles 4 yang memiliki dua anak sungai, yaitu yang pertama ada Sungai Cipacing dan yang kedua itu ada Sungai Cineong. Desa Keresek ini berbatasan langsung dengan Kali Cimanuk yang merupakan kali yang mengaliri beberapa kabupaten atau kota di Jawa Barat. Untuk yang selanjutnya ini ada pembahasan. Yang pertama ini ada rangkuman materi. Jadi rangkuman materi ini mencakup topografi, batuan, jenis tanah. Lalu untuk yang selanjutnya ini mencakup hidrologi, hidrogeologi, rawan bencana alam, lalu kawasan hutan lindung serta kawasan hutan non hutan lindung. Dan untuk yang selanjutnya ini ada kompilasi dari data-data tugas. Yang pertama itu ada peta topografi. Jadi berdasarkan peta topografi di atas, titik elevasi tertingginya itu sekitar 374, sedangkan titik elevasi terendahnya itu sekitar 274. Dan untuk yang kedua itu ada peta morfologi, yaitu kondisi morfologi Leles Banten ini didominasinya oleh warna kuning, yaitu menandakan lerengnya itu curam dan ketinggiannya itu 15 hingga 30%. Lalu ada yang berwarna kuning tua, ditandainya itu 7 hingga 15%, menandakannya lereng landai sampai curam, dan yang terakhir ada 15 hingga 30% menandakan lereng curam sampai lereng terjang. Dan untuk yang selanjutnya itu ada peta geologi. Peta geologi ini terdapat 4 formasi batuan, yaitu ada aluvial, batuan gunung api muda, endapan rempah, lepas Demudatak, dan breksi hasil batuan gunung api muda. Untuk yang selanjutnya itu ada peta geomorfologi. Untuk peta geomorfologi ini memiliki 4 bentukan lahan. Yang pertama ada bentukan lahan asal struktural, bentukan lahan asal fluvial, bentukan lahan asal, dan untuk yang paling mendominasinya itu adalah bentukan asal pelarutan karst. Dan untuk yang selanjutnya itu ada peta jenis tanah. Peta jenis tanah yang terdapat di daerah Leles Banten ini ada aluvial, asosiasi andosol, dan asosiasi regosol. Untuk peta yang selanjutnya ini ada peta hidrologi. Peta hidrologi ini memiliki debit air limpasannya itu 56,26 meter kubik per jam dengan luas debit air limpasannya itu sekitar 468,125 meter kubik. Dan kriteria guna lahan ini memasuki rumah tinggal. Untuk yang selanjutnya itu ada peta hidrogeologi. Peta hidrogeologi itu titik ketinggian muka air tanahnya itu sebesar 814, sedangkan titik terendahnya itu sebesar 577.
Untuk yang selanjutnya itu ada penampang surface dan MAT. Jadi berdasarkan penampang ini dapat diketahui bahwa ternyata garis surface itu berada di bawah berada di atas garis surface. Dan untuk yang selanjutnya itu ada peta ancaman. Di peta ancaman ini tuh terdapat 3 klasifikasi, yaitu ada ancaman bencana tinggi, sedang dan rendah. Untuk yang selanjutnya ini ada peta kerentanan penduduk terpapar. Kalau di daerah tempat ini tergolongnya rendah, dan yang selanjutnya ini ada peta risiko bencana umum. Di daerah tempat ini indeks risiko bencana umum itu tergolong tinggi dan rendah. Dan untuk yang selanjutnya itu ada peta RDU, kegiatan ekonomi dan infrastruktur. Jadi sebagian besar di daerah tempat itu terdapat infrastruktur setempat seperti kantor polisi, camat, desa, ataupun rumah sakit atau puskesmas serta jaringan jalan. Dan untuk risiko terhadap infrastrukturnya itu sebagian besar tergolong tinggi. Untuk yang selanjutnya ini ada peta superimpos, peta satuan penggunaan lahan, dan ada peta kesesuaian lahan. Untuk peta kesesuaian lahan yang ada di daerah Baripat ini, sebagian besar tergolongnya itu sebagai kawasan budidaya, dan untuk di daerah pegunungan itu tergolongnya sebagai kawasan lindung. Untuk yang selanjutnya ada peta kesesuaian lahan hutan produksi. Terdapat sebagian besarnya itu merupakan hutan konversi, dan yang lainnya itu merupakan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Untuk potensi di desa Keresek ini yaitu yang pertama ada jenis tanahnya. Jenis tanah yang terdapat di desa Keresek, Kecamatan Cibatu adalah tanah aluvial. Tanah aluvial ini memiliki karakteristik mudah menyerap air dan kaya akan sumber daya mineral, yang mana tanah tersebut dapat berpotensi untuk menyerap air dalam jumlah yang cukup besar. Dan yang selanjutnya, potensi yang selanjutnya itu ada di desa Keresek ini memiliki potensi air yang cukup baik, dapat dilihat dari adanya sungai Cipacung dan sungai Cimeong di desa Keresek ini. Dan juga di desa Keresek ini berbatasan langsung dengan Kali Cimanuk, yang mana ketiga sumber mata air tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk kebutuhan rumah tangga. Dan untuk yang selanjutnya ini ada permasalahan di desa Keresek. Yang pertama yaitu ada tingginya debit air sungai sekitar 6,93 meter kubik per second, dengan kecepatan air sungainya itu sekitar 0,67 meter per second, dan intensitas curah hujannya itu yang tinggi menyebabkan sungai Cipacing dan sungai Cimeong ini meluap ke permukaan. Lalu untuk yang kedua ini, sebagian besar tanah aluvial di desa Keresek, Kecamatan Cibatu ini terbentuknya dari aliran sungai yang cukup deras dan cepat, sehingga karakteristik tanah aluvialnya itu menghasilkan jenis tanah dengan fragmen kerikil dan batu, yang mana akan cenderung sukar untuk menyerap air dalam jumlah yang cukup besar. Untuk permasalahan yang selanjutnya ini, sebagian besar drainase di desa Keresek ini memiliki kedalaman kurang dari 1,5 meter, yang mana hal tersebut dinilai kurang mampu menampung luapan air dalam jumlah yang cukup besar, dikarenakan ketika terjadi intensitas curah hujan yang cukup besar itu, maka akan terjadi luapan air yang berasal dari drainase setempat dan akan menyebabkan banjir. Untuk yang terakhir, permasalahan itu adanya beberapa drainase yang memiliki pendangkalan, sehingga bila terjadi hujan, saluran air di hujan tidak lancar. Akibatnya adalah terjadi genangan air hujan sesaat, dan bila terjadi hujan yang deras akan terjadi banjir. Untuk usulan perencanaan itu berdasarkan kompilasi data yang telah dianalisis serta potensi dan permasalahan yang ada di desa Keresek, Kecamatan Cibatu, maka usulan perencanaan yang bisa diusulkan adalah membuat biopori dan drainase horizontal. Dan untuk dua pengembangan tersebut itu dibuatnya agar luapan air di desa Keresek ini menjadi normal kembali dan tidak menyebabkan terjadinya banjir susulan kembali akibat dangkalnya drainase ataupun kurangnya daerah resapan air, sehingga air tidak mengenang di atas permukaan tanah lalu dapat merusak infrastruktur tempatnya. Dan ini ada berupa ilustrasi perencanaannya, yaitu untuk biopori dan drainase horizontal. Dan untuk yang terakhir itu ada penutup. Yang ini adalah kesimpulan. Jadi setiap daerah memiliki potensi sekaligus juga mempunyai permasalahan. Salah satunya adalah Kecamatan Cibatu. Di Kecamatan Cibatu ini terdapat suatu desa namanya Desa Keresek, yaitu sebuah desa yang terletak di Kecamatan Cibatu, daerah Lesbar yang memiliki dua anak sungai, yaitu Sungai Cibatu dan Sungai Cimeong. Dan Desa Keresek ini sendiri langsung berbatasan dengan Kali Cimanuk, yang merupakan kali yang mengairi beberapa kabupaten atau kota di Jawa Barat. Dan untuk permasalahan pertama yang terdapat di Desa Keresek ini adalah bencana banjir. Maka dari itu saya melakukan perencanaan serta pengembangan berupa biopori dan drainase horizontal. Dikarenakan selain bisa mengatasi permasalahan bencana banjir, karena selain itu bisa juga menghadang banjir dan merusak infrastruktur desa. Biopori dan drainase horizontal ini dapat berfungsi
untuk meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah sehingga mampu mengurangi resiko banjir akibat meluapnya air hujan. Sekian dan terima kasih presentasi saya mengenai tugas besar praktikum geologi tata lingkungan ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.